Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Pendeta Jusianto. Selamat malam Pak Jusianto. Selamat malam Kak Riki, selamat malam jemaat sekalian. Ya, kita hari ini akan ngobrol atau diskusi tentang apa nih Pak Jusi ini? Kita akan ngobrol mengapa ada lagu dalam kebaktian. Jadi kita akan ngobrol tentang kenapa ada lagu dalam kebaktian ya. Sebelum kita memulai obrolan percakapan kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa belajar bagian dalam kehidupan rohani kami, sekaligus kami juga belajar tentang apa yang juga tercatat di dalam Alkitab sebagai pedoman dan penuntun iman kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya Pak Jusi, ini kan Ya, Kak Riki. sebetulnya dengan kita diberikan tema, kenapa ada lagu di dalam Alkitab? Nah ini pertanyaan saya Pak, kenapa nih kok kita membahas tentang ini tuh karena apa ya? Katanya kan gini Kak Riki, kalau jadi orang Kristen itu harus pinter nyanyi. Karena di kebaktian-kebaktian itu selalu nyanyi. Jadi kalau enggak pinter nyanyi ya jangan jadi orang Kristen Kak Riki. Gitu Kak Riki. Jadi karena ada pandangan bahwa orang Kristen itu identik dengan orang yang bisa bernyanyi gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini memang ada satu pertanyaan Pak. Jadi ada seorang rekan dari agama lain lalu bertanya ya, karena mungkin melihat kebiasaan kita sebagai orang Kristen yang sering bernyanyi gitu ya. Lalu bertanya kalau orang Kristen itu emang harus jago nyanyi ya gitu. Nah ini jadi pertanyaan yang sebetulnya kan menggelitik, atau mungkin kita sebagai orang Kristen juga nggak pernah mikirin tentang itu nih. Tapi Iya. ini ditanyakan oleh saudara kita, oleh orang lain yang melihat bahwa kebiasaan kita adalah salah satunya itu bernyanyi di dalam kebaktian. Nah itu bagaimana Pak? Ya, memang benar bahwa di dalam ibadah orang Kristen itu banyak nyanyian atau banyak puji-pujiannya. Sehingga banyak orang Kristen yang bisa bernyanyi, bahkan memiliki bakat-bakat bernyanyi, atau kita katakan pandai bernyanyi. Namun hal itu bukan berarti orang Kristen harus jago nyanyi, harus bisa nyanyi dengan tepat, begitu kan ya. Saya kira bukan begitu Kak Riki. Tetapi bagian ini sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ibadah itu memang banyak pujiannya. Tapi tidak harus orang itu pinter nyanyi baru boleh masuk ke gereja, begitu Kak Riki. Jadi tidak pinter nyanyi pun juga boleh dan datang kepada gereja, begitu Kak Riki. Oke, jadi bukan syarat ya Pak ya? Ya, Untuk bukan syarat pintar untuk nyanyi itu bukan masuk syarat gereja, ya. Iya. Karena mungkin memang yang dinyanyikan itu adalah sebetulnya kan pujian kepada Tuhan gitu ya Pak ya. Betul Kak Riki. Oke, nah kalau gitu mungkin kita bisa diperdalam nih Pak Jusi ya, supaya kita bisa lebih paham dan lebih fokus pada pembahasan kita. Jadi sebetulnya sejak kapan Pak diajarkan bahwa dalam peribadahan kita itu kita menggunakan lagu pujian? Ya, sebetulnya adanya lagu-lagu di dalam ibadah itu sudah terjadi sangat lama sekali. Kalau kita boleh memperhatikan misalnya di kitab-kitab Mazmur itu, kita bisa melihat bahwa ada sejumlah banyak pujian, ada sejumlah banyak nyanyi atau himne yang dikumandangkan pada waktu itu sebagai sebuah penyembahan kepada Allah yang hidup. Bahkan kalau kita katakan Mazmur itu adalah kumpulan lagu dan doa-doa yang ditulis oleh berbagai penulis yang ada pada waktu itu, baik Daud, Asaf, atau anak-anak Korah, dan masih banyak orang-orang yang menuliskan itu. Misalnya kalau di dalam Mazmur 150 itu Kak Riki di situ mencantumkan berbagai tema yang ada.
lalu seperti pujian, syukur, pengharapan kita kepada Tuhan, ada keluh kesah, ada pertobatan, ada keadilan. Di situ ditunjukkan semua bahwa itu ada dan itu bisa dipujikan. Ya, Mazmur-mazmur ini tentunya bukan saja lirik-lirik saja, tetapi ternyata juga ada instruksi-instruksi bagaimana seorang pemimpin musik itu harus melakukan pengaturan musiknya sampai kepada menyampaikan mazmur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu dalam ibadah dan penyembahan itu memiliki sejarah yang sangat lama atau panjang. Bahkan kita katakan sebelum Alkitab itu ada sekarang ini, ya pasti sudah ada, begitu Kak Riki. Nah, berarti kalau kita bicara tentang, ya ini berarti bagian dari, mungkin bukan hanya tradisi ya Pak, tapi memang kebiasaannya manusia itu adalah salah satunya bernyanyi gitu atau memuji gitu ya. Ya bisa begitu Kak Riki. Sehingga akhirnya kemudian muncul di dalam teks-teks Alkitab kita yang juga berupa sebetulnya nyanyian itu gitu ya. Ya, jadi itu memang sudah terjadi lama. Jadi begitu mudahnya mereka itu membuat puisi atau membuat lagu, dinyanyikan. Ya tentunya kita memang tidak bisa bertanya begini Kak Riki, lah dulu iramanya bagaimana ya, not baloknya gimana ya, kita kan tidak mendengarkan langsung. Tapi yang pasti kan ada di dalam Alkitab itu di bentuk puisinya nyata begitu ya, bentuk-bentuk pujiannya kepada Tuhan itu nyata. Dan mereka gampang sekali untuk melakukan itu, atau mereka itu terbiasa untuk melakukan itu, untuk mengungkapkan itu mereka sudah terbiasa Kak Riki. Oke. Nah, kalau tadi kan Pak Jusi mengatakan bahwa ya hampir sebagian besar itu kalau pujian lagu itu ada di Mazmur gitu ya, tercatatnya di Mazmur. Ada nggak Pak kalau di kitab-kitab yang lain Pak? Ada. Di kitab-kitab yang lain ya pasti ada Kak Riki. Bahkan yang kita mau memperhatikan kan begini Kak Riki, bahwa pujian kepada Tuhan itu adalah yang memang kita katakan Alkitab sendiri mengharapkan bahwa itu dibunyikan atau itu harus dilakukan untuk membesarkan nama Tuhan. Ya, misalnya kalau kita memperhatikan di Mazmur ya 147 ayat 1, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Nah, itu kan bagian itu ada. Lalu misalnya kalau bukan Mazmur, Yesaya 42 ayat 10 dan 11. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Jadi Yesaya itu mengajak orang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru itu ya sesuai dengan keadaan dan kondisi Anda masing-masing. Ayo kita memuji Tuhan, ayo kita nyanyikan pujian-pujian yang baru begitu ya. Ya mereka dengan antusias mereka melakukan itu Kak Riki. Nah Pak, ini sebelum lanjut Pak, ini biasanya akan ada pertanyaan gini Pak. Nyanyian sama Mazmur tuh sama atau beda? Kalau sama tuh kenapa? Kalau beda tuh di mana bedanya? Ya, kalau Mazmur itu biasanya hanya dibacakan saja Kak Riki. Kalau kita ngomong nyanyian ya pasti dinyanyikan. Jadi kalau Mazmur, kalau istilah sekarang kita ini kan ngomong didaraskan. Kalau didaraskan itu berarti menjadi sebuah nyanyian. Tapi kalau Mazmur yang biasa yang ada di dalam Alkitab itu kan kita selalu membacanya Kak Riki, kita baca. Kalau kita daraskan berarti kita nyanyikan. Ya bedanya begitu Kak Riki. Oke. Kalau misalnya Pak, dari semua yang tadi Pak Jusi sudah coba jelaskan, lalu adakah yang berkaitan dengan penggunaan lagu di dalam ibadah ya Pak? Jadi untuk memakai lagu di dalam ibadah itu ada nggak acuan-acuan dalam Alkitab kita? Ya, ada Kak Riki, ada. Saya memilahnya misalnya di dalam Perjanjian Lama nanti dan juga kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru. Misalnya di Mazmur 91 ayat 1,
itu mengingatkan kepada kita begini bunyinya. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Jadi jelas Mazmur ini mau mengingatkan kepada umat untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Berarti kan untuk nyanyi Kak Riki ya. Untuk nyanyi untuk kebesaran nama Tuhan. Lalu Mazmur 2 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu bukan ngajak kacau begitu kan, bukan toh Kak Riki. Sorak-sorai merasa sukacitanya luar biasa ya. Tentunya kalau saya membayangkan pada zaman sekarang ini ya, tentunya lagu-lagu yang senang gitu Kak Riki ya. Lagu-lagu yang gembira itu menyatakan sorak-sorai kepada Tuhan. Lalu dikatakan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 itu panjang Kak Riki, itu menyatakan bahwa pujilah Allah di tempat kudusnya. Nah, jadi pemazmur ini sudah memahami Allah yang sangat luar biasa, Allah yang ada di tempat yang kudus, itu adalah Allah yang layak untuk dipuji dan ayah yang layak disembah. Ya, jadi karena kelayakan itulah, maka mereka diharapkan untuk benar-benar memuliakan Tuhan. Ya, bahkan kalau kita memperhatikan di Tawarik pasalnya yang ke-5 ayat 13 itu dikatakan, maka sembah dan puji-pujian seluruh bangsa itu Tuhan serta menyanyi nyanyian dan berbunyi-bunyian dengan pengiring musik. Jadi seluruh bangsa itu nyanyi-nyanyi semua. Sudah bayangkan ya, bangsa Israel yang begitu banyak pada waktu itu memuji-muji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan begitu luar biasa di dalam ibadah Kak Riki. Bukan pribadi-pribadi ini ya, tapi di dalam ibadah-ibadah. Nah, itu kalau saya katakan itu di dalam perjanjian, kita ngomong perjanjian yang lama begitu ya. Kalau di dalam perjanjian baru itu juga ada, misalnya Efesus pasal 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ya. Bagi Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Kalau nyanyi untuk diri kita sendiri kan gampang Kak Riki ya. Waktu galau ya nyanyi galau, waktu senang ya juga nyanyi senang. Tapi ini adalah bagi Tuhan. Nah, Kolose 3 ayatnya yang ke-16 maksud saya ya. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, jadi Paulus pun mau menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose, ayolah hidupmu itu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ayolah, kalau kamu menegur seseorang ya menegur, tapi menegurlah dengan baik begitu ya. Ucapkanlah syukur, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi berjemaat bersama-sama, beribadah bersama-sama, tanpa melupakan bahwa hidupnya itu harus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam Yakobus itu menyatakan begini, adakah di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Adakah yang bersukacita, hendaklah ia menyanyi puji-pujian. Ya, kalau yang dikatakan yang menderita, ya berdoa. Yang senang, ya memuji Tuhan. Begitu kali. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ibadah itu adanya puji-pujian memang untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Kak Riki. Oke. Ya, jadi dengan pujian yang sebetulnya menyatakan kebesaran Tuhan itu, kalau tadi saya mencoba untuk melihat ini ya Pak, ayat-ayat yang tadi Pak Jusi sarankan untuk
bisa menjadi acuan kita ketika kita belajar mencari tahu tentang penggunaan lagu di dalam ibadah. Maka sebetulnya kan ada satu sisi, yaitu ketika umat ini diajak untuk bersama-sama, kan kalau di Mazmur yang sering dipakai katanya bersorak-sorai ya. Jadi ajakan untuk umat ini kita bisa menaikkan pujian, sekaligus di sisi yang lain, di sisi yang kedua, pujian itu jelas kepada Tuhan, gitu ya Pak? Ya, Berarti ya betul Kak Riki. Oke, itu berarti kira-kira Pak, ini kalau kita masuk ke dalam kehidupan kita, kalau kita bicara tentang lagu yang ada di dalam kebaktian, berarti hati atau sikap seperti apa? Apakah ada yang berbeda ketika kita bicara antara lagu dalam kebaktian dengan lagu yang di luar kebaktian? Ya, ya tentunya kan begini Kak Riki, kalau Kak Riki tanya sikap ya berarti sesuai dengan keadaan dan kondisi di mana kita berada. Kalau kita berada di gereja, tentunya sikap dan kondisi kita menyesuaikan kita di gereja. Ya misalnya kita memakai pakaiannya, pakaian yang baik, yang kita katakan istilah kita sopan begitu ya. Kita usahakan pakai sepatu begitu kan ya. Ya kecuali kalau bilang enggak ada ya. Tuhan tetap menerima orang yang pakai sandal pun juga Tuhan tetap menerima kan gitu Kak Riki. Tapi sikap itu kita mau lakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Kalau misalnya kita di rumah kan ya bersama-sama dengan keluarga, ketika kita mengangkat puji-pujian kan ya enggak perlu pakai sepatu yang rapi toh Kak Riki. Jadi pakai pakaian yang santai tapi hati kita sedang memuji Tuhan. Hati kita memang menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau sikap saya rasa begitu. Jadi ya kalau kita mau pergi ke gereja ya kita harus menata. Bukan sikap ketika kita beribadah, tapi menurut saya sikap hati kita pun juga kita tata Kak Riki. Jadi hatinya ya. Ya, kalau misalnya kita ke gereja kemurungsung, habis bertengkar dengan istri, suami, anak-anak begitu, kita ke gereja, kita kan perlu menenangkan diri dulu, kita perlu saat teduh dulu supaya betul-betul kita itu datang ke hadirat Tuhan itu bukan dengan sembarangan, tapi kita dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Oke, dan itu juga yang sebetulnya ditampilkan oleh bacaan-bacaan di dalam Alkitab kita ya Pak ya? Ya betul Kak Riki. Kadang kan orang cuma nangkepnya, ya kita diajak untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, ya kita diajak untuk memuji Tuhan, tapi sebetulnya esensinya termasuk salah satunya adalah memperhatikan dan mempersiapkan hati. Betul Kak Riki, ya. Iya. Oke, saya jadi makin paham nih Pak ya. Apakah berarti juga gini ya Pak, lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kebaktian itu sebagai cara untuk mengajar, menguatkan, membangun persekutuan antar jemaat, lalu juga jadi ekspresi kegembiraan dan sukacita. Ya, saya kira itu yang cukup penting Kak Riki. Jadi itu berarti kaitannya seberapa penting peran lagu-lagu dalam ibadah begitu ya Kak Riki. Ya memang kita katakan bisa banyak sekali Kak Riki ya. Saya mencoba memperhatikan beberapa hal saja Kak Riki. Yang pertama itu ketika kita memuji Tuhan, ketika ada lagu di dalam ibadah kita, itu bisa mengekspresikan tentang penghargaan kita atau pujian kita itu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu yang sudah mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu yang sudah memberkati hidup kita melalui penghargaan kita menghargai Tuhan yang luar biasa itu. Kita mengekspresikan penghargaan kita atau pujian kita kepada Tuhan dengan pujian. Ya, jadi dengan pujian itu mencoba untuk mengekspresikan bagaimana kita itu betul-betul menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu menjadi luar biasa kalau kita memang betul-betul mencoba untuk menghayati lirik-lirik lagu yang ada di pada bagian itu Kak Riki. Nah, saya kira seringkali atau ya maaf ya Kak Riki ya, banyak kali orang itu bernyanyi ya pokoknya nyanyi tok begitu ya. Sebetulnya bukan yang tadi kita persoalkan masalahnya suaranya bagus atau tidak begitu ya.
oke-oke saja. Tetapi ketika kita menghayati kata-katanya, karena kita sedang menghargai atau kita sedang memuji Tuhan, maka seharusnya itu keluar dari dalam lubuk hati kita, begitu Kak Riki. Ya kita memang sedang menghargai Tuhan. Sama atau seperti Kak Riki misalnya, saya menghargai Kak Riki menghargai saya. Saya kan ngomongnya kan, kalau menghargai kan saya tidak bisa guyonan. Kayak ngomong respect saya ngomong sama Kak Riki. Wah Kak Riki top, Kak Riki baik, begitu ya. Saya akan ngomong begitu, kan tidak bisa sambil guyonan saya, Kak Riki itu baik. Kan Kak Riki ngomong, ini guyonan apa enggak, begitu kan ya. Jadi itu sebuah ekspresi kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga bisa mengekspresikan hati kita itu di dalam pujian. Loh kenapa kok hati kita? Misalnya ketika Tuhan mengingatkan akan dosa-dosa kita, hati kita kan sedih Kak Riki kalau diingatkan dosa. Sehingga ekspresinya apa? Kalau di puji-pujian GKI itu kan pengakuan dosa. Nah, kalau pengakuan dosa ya memang betul-betul itu menjadikan satu kerinduan bagi kita bahwa kita itu diampuni dosanya. Kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ekspresi hati yang sedih itu ya kita pujikan kepada Tuhan, hati yang sedih. Ekspresi kita kepada Tuhan juga bisa sebaliknya, Kak Riki. Misalnya hati yang gembira kita juga bisa mengungkapkan itu kepada Tuhan. Hatiku sedang gembira, ungkapkanlah itu dengan sukacita. Sehingga ada lagu yang kita katakan tenang, ada lagu yang kita katakan slow, ada lagu yang kita katakan sangat bersukacita sekali, begitu ya, bergembira, bahkan ada orang yang mau bertepuk tangan, begitu ya. Nah itu merupakan ekspresi hati kita masing-masing. Itu Kak Riki. Oke, kalau gitu berarti menurut Pak Jusi seberapa besar pengaruhnya pujian atau nyanyian atau lagu dalam kebaktian itu pada aktivitas kehidupan kita setiap hari? Ya, jadi lagu itu sebetulnya juga mau mengingatkan kepada kita begini Kak Riki, bahwa ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu kan ekspresinya juga salah satunya kita bisa memuliakan nama Tuhan, begitu ya. Kita bisa memuji Tuhan. Dari ekspresi kita ini memuji Tuhan, kita itu mengonekkan hati kita kepada Tuhan. Tersambung dengan Tuhan. Kalau kita merasa tersambung dengan Tuhan, maka itu yang kita katakan spiritualitas kita itu jadi hidup Kak Riki. Ya, kita nyanyi, kita memuliakan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam puji-pujian itu, dan itu membawa dampak yang positif ketika kita pulang. Ketika kita pulang kita merasakan, oh iya, lagunya itu sangat memberkati saya. Lagunya itu luar biasa yang disampaikan itu. Itu bisa menjadi pengingat bagi dia betapa Tuhan itu luar biasanya, begitu ya. Nah, ini menjadikan kita akhirnya dampak dari kehidupan kita ya akan menjadi baik Kak Riki. Maka saya selalu mau mengingatkan bahwa ibadah yang kita lakukan di gereja itu tidak berhenti saja di gereja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Ya maksudnya hidup kita yang penuh dengan puji-pujian ketika kita di gereja, di dunia pun, di rumah tangga pun, di pekerjaan pun juga harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Gitu Kak Riki. Jadi saling berkaitan juga ya. Maksudnya itu bukan hanya sebuah rutinitas yang ada di dalam momen peribadahan, tetapi sesungguhnya itu terwujud dalam kehidupan kita tiap hari. Ya, contohnya begini Kak Riki, kalau kita misalnya sedang mengingat dosa kita dan kita kepengen dikuduskan oleh Tuhan, kita bisa nyanyi lagu yang sederhana misalnya, salibnya, salibnya. Itu kan lagu yang mengingatkan kita, oh ya Kristus itu luar biasa ya, dengan salibnya itu betul-betul menyucikan dosa kita. Lah, ketika kita sadar bahwa Kristus menyucikan dosa kita, maka kita itu tidak sembarangan hidup. Artinya ya jangan sengaja berbuat dosa, jangan sengaja malah
buat banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, itu fungsinya di situ Kak Riki. Iya. Mengingatkan kepada kita bahwa kita itu hidup ya juga harus sesuai dengan apa yang kita imani, begitu Kak Riki. Oke, kalau gitu ada lagi nggak Pak? Apalagi yang penting nih kalau kita memperhatikan lagu dalam ibadah ini Pak? Ya, lagu itu juga bisa membuat semangat Kak Riki. Ya, jadi kenapa kalau di dalam persekutuan, ayo Ya, semangat, ya. ayo semangat, begitu ya. Itu kan sebetulnya pembawa pujian itu kan mau mengajak kita untuk bersukacita, begitu kan ya. Tapi ya seringkali kita ekspresinya datar-datar saja ya Kak Riki ya. Ya semangat, begitu ya. Kelihatannya semangat, tapi mungkin hatinya tidak semangat. Tapi sebetulnya semangat itu kan mau mengajarkan kepada kita, ya memuji Tuhan juga bisa semangat. Tapi sekali lagi bukan berarti orang yang tidak tepuk tangan, orang yang tidak bisa senyum lebar, itu berarti bukan orang yang semangat. Bisa saja hatinya dia semangat, tapi memang gayanya dia kayak begitu. Emang bawaannya ya. Ya, maka jangan cepat-cepat dihakimi. Ayo kurang semangat, ayo senyum. Mau begitu ya. Ayo lompat ya. Jatuh kali lompat gitu kan. Nah kalau misalnya kita bicara soal yang tadi Pak, itu kan penggugah semangat ya. Berarti kan sebetulnya juga bagian dari ekspresi yang keluar dari dalam hati juga kan ya Betul Kak Riki. Jadi ada ekspresi yang memang kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa saya ini sedang senang, begitu kan. Iya. Saya ini senang merasakan kasih Tuhan, saya ini senang bersama-sama dengan komunitas yang ada. Itu Kak Riki. Dan senang itu bukan berfokus pada kita, tapi justru sukacita itulah yang mau kita persembahkan buat Tuhan gitu. Buat Tuhan, sukacita kebersamaan kita dengan rekan-rekan kita yang lain, kebersamaan kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, persekutuan itu menjadi kuat ketika kita merasa saling, Kak Riki. Iya. Merasa saling. Ayo, kita saling memuji Tuhan. Ya, semakin kita punya banyak orang yang sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita juga bisa mendapatkan dampak dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Ada lagi nggak Pak? Kira-kira apa Pak yang perlu kita pahami? Ya, kan gini, lagu itu juga sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kan ada lagu-lagu yang tenang, mungkin juga lagu yang berkaitan dengan duka cita yang dalam, begitu ya. Lagu itu sebetulnya bukan mau mengajak berduka cita, tetapi lagu itu mau mengingatkan kita betapa Tuhan itu sudah baik, betapa Tuhan itu mau menjadi penolong kita, begitu kan ya. Betapa Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Misalnya kalau biasanya saya senang kalau lagu kedukaan itu Yesus kawan yang sejati Kak Riki. Ya, itu kan lagu itu kan mau mengingatkan begitu. Kalau di dalam keadaan dan kondisi duka cita itu kan seakan-akan kita merasa sendiri. Iya. Kenapa yang kita kasih ini meninggal terlebih dahulu? Kita merasa kesepian. Yesus ini kawan yang sejati. Nah, lagu itu mau memberikan penghiburan kepada kita. Lagu itu mau mengajak kita melihat, yuk kita lihat Tuhan yuk. Yuk kita kembali kepada Tuhan yuk. Yuk kita konsentrasi bahwa Tuhan itu yang sudah menguatkan perjalanan kita sampai hari ini. Nah, itu menjadi luar biasa Kak Riki ketika kita menyanyikan. Kadang kalau saya menyanyikan lagu-lagu yang kayak begitu ya, istilah orang zaman sekarang itu merinding Kak Riki ya. Merinding, merasakan wah betapa Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Nah itu ini Pak, kalau misalnya kaitannya dengan itu kan kadang kalau orang zaman sekarang Pak, tuh yang biasanya usia-usia anak-anak muda, mereka kalau bicara soal lagu kan, oh ini lagu nih aku banget gitu Pak. Nah ternyata kalau misalnya kita bicara tentang lagu dalam kebaktian, itu fokusnya bukan hanya soal lagu ini mewakili perasaanku banget, tapi juga sesungguhnya ada pesan dari Tuhan yang ingin masuk di lewat lagu itu dan juga memberikan kekuatan. Ya, jadi sebetulnya lagu itu bukan untuk memuaskan kita toh Kak Riki. Kalau lagu itu memuaskan kita ya kita nyanyi di luar gereja malah lebih puas, bisa teriak-teriak begitu kan ya. Bisa menari-nari dan sebagainya. Tetapi memuaskan dalam pemahaman Tuhan memakai lagu itu untuk mengingatkan kita, menggugah kita dan sebagainya. Ya, begitu ya. Bukan kepada
keuntungan secara pribadi, tetapi melalui lagu itu Tuhan itu mau menjamah hati kita. Tuhan itu mau mengingatkan pikiran-pikiran kita. Mungkin ada pikiran-pikiran kita yang kalau Tuhan itu mau menata pikiran-pikiran kita, bisa melalui lagu itu. Dan lagu itu bisa menenangkan kita. Lagu itu bisa kita katakan secara umum jadi berkat bagi kita gitu Kak Riki. Oke, dan bisa ya jadi kekuatan, jadi berkat juga buat kita ya Pak. Ya Kak Riki. Ada lagi nggak Pak yang lain ini Pak yang perlu kita Ya. perhatikan Pak? Seringkali lagu itu juga bisa dimaknai orang itu mau memberikan sebuah pengajaran atau peringatan-peringatan. Pengajaran itu maksudnya pengajaran tentang misalnya tentang dogma bahwa Allah itu hadir. Lalu kita ingat pujian Allah itu hadir ya. Hadir di tempat ini. Itu kan sebetulnya mau mengingatkan ya, sebuah lagu pengajaran dan mau mengingatkan bahwa Allah itu real hadir di ibadah kita. Allah itu bersama-sama dengan kita di dalam ibadah ini ya, maka kita nyanyikan Allah itu hadir, Tuhan itu hadir, begitu kan ya. Itu mau mengingatkan kita kepada pengajaran. Lalu kalau kita katakan peringatan lagu-lagu, kalau kita ketahui Kak Riki lagu-lagu di sekolah minggu itu kan ada begitu banyak lagu yang mengingatkan anak-anak, gunakan tanganmu, begitu ya, gunakan kakimu, gunakan kata-katamu, begitu itu sifatnya pengajaran ya Pak. Ya. Pengajaran juga, peringatan juga kan. Anak-anak juga diingatkan, ya, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, itu kan sebetulnya mengingatkan, secara sederhana mengingatkan. Tapi itu kalau kita dalami Kak Riko, itu luar biasa. Oh iya, Tuhan itu mengingatkan ya, untuk saya bisa menggunakan tangan saya dengan baik, untuk saya menggunakan mulut saya dengan baik. Sejak kecil anak diberitahu sejak itu. Itu berarti dampaknya panjang Kak Riki. Berarti dampaknya luar biasa menurut saya begitu Kak Riki. Dan orang tuanya jadinya juga harus tahu ya Pak ya. Ya. Karena kan kalau ketemu sama kakak sekolah minggunya kan cuma hari Minggu. Sama orang tuanya kan tiap hari. Yang celakanya kalau anaknya diajarkan di nyanyiannya sudah baik di sekolah minggu, gunakan tanganmu, gunakan mulutnya. Orang tuanya menggunakan tangan dan mulutnya tidak baik, begitu kan celaka. Iya. Jadi memang bisa berfungsi sebagai ini ya Pak, pengajaran dan peringatan ya, dan juga pengingatan juga mungkin ya, mengingatkan ya. Mengingatkan. Oke. Dan lagu itu juga bisa menjadikan kita merasa ada komunitas dan kesatuan di dalam ibadah kita Kak Riki. Iya. Jadi ketika kita memuji Tuhan itu bukan cuma pribadi saja yang memuji Tuhan, tapi ada komunitas yang sedang memuji Tuhan. Kalau kita bicara soal komunitas kan kita berbicara soal kesatuan. Ada kesatuan yang sedang kita mau bangun bersama-sama. Kenapa ibadah itu semakin kita rasakan semakin luar biasa, sangat menyenangkan sekali, karena kita sedang bersama-sama ini memuji nama Tuhan. Kita sedang menyatakan kesatuan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan pada saat itu dengan bersama-sama. Kan makanya kenapa kita katakan bedanya dengan yang online itu. Kalau online kan sendiri-sendiri Kak Riki. Ya sekalipun ada lagunya, ya sekalipun ada syairnya, tapi kita sendiri bersama dengan anggota keluarga begitu. Kan tidak ada komunitas yang lain. Tapi kalau ketika kita di gereja itu kan kita merasakan kebersamaan kita yang luar biasa. Kerinduan yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, betul Pak. Begitu Kak Riki. Dan ya yang paling sederhana itu kalau kita katakan lagu-lagu di dalam ibadah itu juga sebetulnya ada banyak pesan-pesan yang sebetulnya ingin diberikan kepada kita, tetapi selalu kita mau mengkaitkan itu kepada Tuhan. Ya kayak tadi lagu-lagu puji-pujian anak-anak sekolah minggu begitu ya. Tapi pesan itu bisa menjadi baik untuk diingat atau mudah diingat ketika lagu-lagu itu seringkali diulang-ulang begitu ya. Diulang-ulang itu membuat orang-orang itu bisa mengerti dengan baik dan bisa mengingat itu dengan baik.
Saya mengingat misalnya lagu waktu saya masih remaja itu ya Kak Riki ya. Lagu yang memang sebetulnya ya tidak ada di NKBKB, tapi NKBKJ begitu ya. Tapi lagu itu mengingatkan misalnya gini, dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Nah, artinya kalau dosa keluar, air hidup itu masuk di dalam kehidupan kita yang berlimpah-limpah. Nah itu lagu yang sederhana tapi bisa mengingatkan kita untuk kita lakukan terus-menerus Kak Riki. Iya. Jadi ternyata sebetulnya yang kita lagi bicarakan ini kan bagaimana kita membahas teologi tentang lagu di dalam sebuah kebaktian, dan itu ternyata bukan hanya sekadar ini ya Pak ya. Lagunya lagu rohani apa terus masuk aja gitu di dalam sebuah ibadah, tapi ternyata kita harus memperhatikan juga pesan dan kesatuan ya, termasuk kesatuan untuk umat ya Pak. Jadi kan kalau kita berbicara misalnya di GKI, kita kan berbicara soal liturgi. Kalau liturgi kan ada istilahnya, kita ada tata cara mainnya atau Kak Riki, mulai dari pembukaan sampai dengan pengutusan. Ya, kalau kita mau menempatkan itu ya kita mesti menempatkan lagu-lagu yang sesuai dengan alurnya Kak Riki. Kalau tadi saya katakan pembukaan memuliakan nama Tuhan, ya kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kalau itu lagu pengakuan dosa, ya itu sedang menyadarkan kepada kita bahwa kita ini berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Lah lagu itu kita munculkan begitu ya. Lagu ingin hidup baru, itu berarti ada kesungguhan kita yang sudah bertobat, kita mau jadi hidup baru. Lagu persembahan, lagu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan harta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lagu pengutusan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dalam dunia ini karena diutus oleh Tuhan. Bukan sekedar pribadi-pribadi saja, tapi kamu ini utusan Tuhan loh. Kamu ini harus jadi berkat loh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, itu yang menjadikan kita semakin luar biasa Kak Riki. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Pak Jusi ini Pak, dengan kita ternyata sudah paham bahwa memang ada lagu di dalam sebuah kebaktian, lalu lagu itu punya pesan, lagu itu bisa menguatkan, lagu itu bahkan bisa mempersatukan kita. Nah, kira-kira menurut Pak Jusi, gambaran ideal dalam sebuah kebaktian dengan lagu yang proporsional dan sebagainya itu dampaknya bisa seperti apa, Pak? Ya, berdampak atau tidak berdampak, yang pertama kalau menurut saya Kak Riki, orang datang beribadah itu mau menghayati berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Oke, jadi harus bisa menghayati berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya hanya mau berjumpa dengan orang-orang, kita akan dipuaskan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat si A, si B tidak datang, lalu kita ngomel, kenapa si A, si B tidak datang, biasanya datang dan sebagainya. Fokus kita jadi hilang. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, fokus saya mau memuliakan Tuhan. Di situ saya yakin bahwa Tuhan akan berbicara mulai dari awal sampai kepada akhir. Mulai dari nyanyian pembukaan sampai dengan nyanyian pengutusan. Bukan saja di dalam puji-pujian, juga di dalam khotbahnya, juga di dalam apa yang ada di dalam kebaktian itu. Karena kita sedang mau mencari Tuhan, kita ini sedang menyembah kepada Tuhan, kita ini sedang merasakan hadirnya Tuhan di dalam ibadah itu. Sehingga kita memang harus betul-betul merasakan bagaimana lagu itu mengarahkan kepada saya untuk saya memuliakan Tuhan di dalam ibadah itu. Sehingga nanti akan berdampak kepada kehidupan kita yang baru, yang diperbaharui. Diperbaharui melalui puji-pujian, diperbaharui melalui firman Tuhan, diperbaharui dengan apa yang ada di dalam ibadah itu. Jadi ketika kita punya penghayatan yang sama soal itu, maka bagaimana kita menyanyi, apakah suara kita harus baik? Tidak, tapi bagaimana menghayati puji-pujiannya itu jadi lebih penting Kak Riki. Menghayati puji-pujiannya, saya katakan itu jauh lebih penting ketimbang suara kita begitu ya. Jadi kalau kita bisa menghayati lagu-lagu itu
itu sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita menghayati lagu dalam kebaktian itu, maka sebetulnya semakin lengkap dan semakin paham kita dengan apa yang sedang Tuhan nyatakan di dalam kebaktian tersebut. Ya Kak Riki. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengingatkan kepada kita ya, bahwa kita itu bisa menyampaikan pertanyaan ya. Caranya Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dituliskan di kolom komentar di Instagram GKI Resut atau juga di kolom komentar di YouTube-nya GKI Resut. Nah, Pak Jusi, untuk pembahasan kita yang kali ini ada satu pertanyaan, Pak. Kaitannya juga tentang lagu dalam kebaktian ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari menyampaikan pertanyaan, nanti akan dibacakan di sini, di ruangan ini akan hostnya akan membacakan dan menanyakan kepada pembicaranya ya, kepada Pendeta Jusianto kalau untuk kita pada saat ini ya. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Ini kesannya akan praktis dan teknis sebetulnya. Jadi pertanyaannya, mungkinkah seseorang ketika dia mengikuti kebaktian itu bisa lebih menerima hadirnya Allah lewat nyanyian daripada lewat khotbah atau juga perjumpaan dengan orang-orang lain di dalam momen ibadah itu? Ya, kalau saya berusaha untuk tidak memisah-misahkan itu, Kak Riki. Artinya, Tuhan bisa bekerja melalui apa saja, sarana apapun juga, untuk menyatakan kehadirannya. Ada orang yang Tuhan nyatakan kehadirannya melalui mimpi, kita juga bisa menerima itu. Ada orang yang merasakan kehadiran Tuhan melalui peristiwa yang sedang dia alami, entah ulang tahun, entah duka cita, entah mengalami peristiwa terlambat atau apa. Tuhan juga bisa pakai itu. Tetapi ketika kita berbicara soal ibadah, saya selalu meyakini bahwa rangkaian ibadah itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Semakin kita mau beribadah kepada Tuhan, itu kan sebetulnya kita sedang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Siapa toh kita atau Kak Riki bisa beribadah kepada Tuhan yang luar biasa itu. Itu sehingga membuat ketika kita menyanyi dengan perasaan kita yang benar begitu ya, ketika kita sedang memuji nama Tuhan dengan ungkapan yang benar begitu ya, apalagi didukung dengan musik yang baik begitu ya, itu akan membuat kita merasakan, oh iya luar biasa sekali ya pujian itu ya. Lah, lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan dengan baik, dan itu akan menguatkan perjalanan kehidupan kita. Jadi setiap rangkaian yang ada di dalam ibadah itu bisa dipakai oleh Tuhan, Kak Riki. Saya tidak mau memisah-misahkan itu. Oh, bisa saja pujian lebih dipakai daripada firman. Enggak, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Bagi saya adalah yang paling penting kesiapan hati kita, Kak Riki. Jadi kalau hati kita siap begitu ya, siap beribadah, siap memuliakan Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk diajar oleh Tuhan, pasti kita akan menerima semua, Kak Riki. Justru itu ketika kita pulang, kita akan mendapatkan sukacitanya itu banyak, Kak Riki. Melalui pujian, firman Tuhan juga diingatkan, begitu ya. Kita juga bisa bersyukur melalui persembahan, tidak menjadi orang yang serakah di dalam dunia ini. Itu menjadi sukacita bagi kita, Kak Riki. Oke, Pak. Ya, terima kasih untuk justru menjelaskan kepada kita bahwa ya ini memang semuanya satu kesatuan gitu ya. Ya, Kak Riki, betul. Tuhan bisa pakai bagian yang manapun untuk dia menyatakan tentang dirinya ya bagi kehidupan kita. Nah, Pak Jusi, nah ini untuk semua yang sudah kita bicarakan pada hari ini, bolehkah kita diberikan kesimpulan atau penutup supaya kita bisa semakin paham dan semakin mantap nih ketika mau menggumulkan tentang adanya lagu dalam sebuah kebaktian? Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pujian kepada Allah itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan dalam Alkitab. Jadi itu sebuah perintah, Kak Riki ya. Kalau kita ngomong bersoraklah, pujilah Tuhan, itu kan perintah begitu ya. Dan melalui pujian kita mengungkapkan penghargaan kita
syukur kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Pujian itu juga bisa memiliki kekuatan untuk mengubah suasana dan membawa hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita rasakan, kita bisa lakukan itu, baik ketika kita di dalam ibadah kita maupun di dalam kesendirian kita, atau di dalam keadaan kita mungkin sedang mau menyendiri. Pujilah Tuhan, begitu ya. Sesuai dengan perasaan kita masing-masing. Dan di situ kita akan bisa terus merasakan bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin kita ingin menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti mau hadir kok. Bukan Tuhan menolak kita kan. Tuhan mau hadir. Ketika kita merasakan kita kepingin rasa sukacita bersama-sama dengan Tuhan melalui pujian, tidak apa-apa memuji Tuhan. Ketika kita sedih, merasakan kepedihan hati kita mau nyanyi, tidak apa-apa, nyanyilah. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Jadi semakin kita menyadari bahwa kita hidup di dalam ibadah kita penuh dengan puji-pujian, itu selalu mau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan melalui pujian, melibatkan Tuhan melalui setiap pergumulan kita. Jangan pernah lari daripada Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan bisa melalui puji-pujian, bisa Anda membaca firman Tuhan, bisa Anda mendengarkan khotbah-khotbah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Begitu Kak Riki. Oke, terima kasih Pak Jusi buat semua yang sudah dijelaskan kepada kita, dan semoga ini juga semakin membuat kita paham ya akan kehadiran lagu-lagu di dalam kebaktian kita. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat Pak Jusi, Pendeta Jusianto yang sudah menyampaikan kepada kita pada saat ini. Pak Jusi, bolehkah Pak Jusi menutup di dalam doa? Boleh Kak Riki. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau melalui malam hari ini kami boleh diingatkan betapa pentingnya ibadah kami di hadapan Tuhan, dan ketika kami mengetahui bahwa ibadah kami begitu banyak pujian, itu mau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang patut dipuji. Dan biarlah melalui puji-pujian kami kepada Tuhan, hidup kami pun juga bisa diperbaharui oleh Tuhan. Maka biarlah kami setelah mendengarkan ini, kami penuh dengan sukacita, dan sikap kami ketika kami memuji nama Tuhan, kami benar-benar dapat memuji nama Tuhan. Kami benar-benar merasakan betapa Tuhan itu hadir di dalam ibadah kami. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan itu hadir di dalam pergumulan-pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi sertai kami ketika kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jusi, terima kasih juga buat kita semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.